Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melihat apa-apa saja yang menjadi FR, CPNS, SKD yang udah ikut tes pada 2 hari ini. Jadi kita akan merangkum yang menjadi FR-FR-nya apa-apa saja, yang sering muncul apa-apa saja, dan yang menjadi soal yang muncul itulah soal yang seperti apa. Oke teman-teman, sebelum kita akan melihat FR-FR-nya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat FR-FR-nya. Kita mulai dari TWK. Oke. Jadi yang menjadi FR dari TWK, kita akan lihat yang pertama, pengamalan Pancasila. Berarti masih sama seperti tahun yang lalu. Tahun yang lalu juga masih pengamalan Pancasila. Kemudian yang kedua, kita akan lihat nasionalisme. Nah, nasionalisme ini bentuk soalnya dalam bentuk kasus. Jadi bagaimana kita melihat kecintaan kepada tanah air, kemudian dibuat dalam sebuah kasus, dan kasus itu dikaitkan dengan nasionalisme. Jadi bagaimana cara kita itu menanggapinya. Kemudian yang ketiga, perilaku yang mencerminkan bela negara. Jadi soalnya ini tidak dalam bentuk soal yang resmi seperti di buku-buku, tidak. Namun soalnya itu adalah dicontohkan sebuah perilaku, jadi ditanya, jadi yang dari beberapa perilaku di bawah ini, manakah perilaku yang mencerminkan bela negara? Namun harus diingat, soal dari SKD CPNS pada kali ini juga masih sama seperti tahun yang lalu, soalnya panjang, cuma tinggal kitanya saja yang bagaimana cara menanggapinya. Jadi kita harus menangkap apa yang ditanya. Kemudian tugas MPR dan DPR. Nah, tugas MPR dan DPR ini sekilas ya. Jadi ada yang di sesi ini ada ditanya, sesi ini nggak ada. Kemudian jadi nggak terlalu ya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya itu ada kewenangan Presiden saat UUD Republik Indonesia Serikat. Jadi bagaimana wewenang Presiden sehingga pada saat terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Kemudian selanjutnya, pemilu masa kini. Ini yang hot teman-teman. Jadi yang terbarunya, yang di soal SKD, ini terkait tentang pemilu. Jadi bagaimana kita itu sebagai masyarakat menanggapi hal yang terjadi di masa kini. Dan ada beberapa tentang pemilu yang terkait tentang yang akan terjadi di tahun 2024. Jadi seperti itu. Kemudian juga ada sekilas saya dengar itu dari teman-teman yang ikut tes CPNS. Jadi terkait tentang peperangan. Ini masuk ke mana? Ini diceritakan dalam bentuk kasus ya teman-teman, dalam bentuk kasus. Jadi dengan kasus itu kita bisa ambil kesimpulan itu larinya kemana? Apakah bela negara, nasionalisme, nah, seperti itu, cinta tanah air. Jadi itu tidak terlepas dari 3 poin itu teman-teman. Itu pasti ada pertanyaannya. Tapi dalam bentuk kasus. Oke, selanjutnya kita akan lihat pasal yang diamandemen. Nah, jadi kalau di amandemen itu amandemen pertama apa, amandemen kedua. Jadi nggak semuanya teman-teman ditanya. Dan kalau amandemen nggak terlalu. Tapi yang lebih sangat muncul itu tentang kasus bela negara, nasionalisme, kemudian cinta tanah air, kemudian pengamalan Pancasila dan kejadian-kejadian masa kini. Jadi yang sering terjadi itu semuanya dalam bentuk kasus, teman-teman. Oke, kita akan lihat lanjutannya. Pilar negara. Nah, ini ditanya ya, pilar negara atau undang-undang dasar. Ini ditanya, tapi nggak terlalu banyak, hanya 1-2 soal. Terus, perjanjian KMB, konferensi meja bunda. Jadi, isi perjanjian itu apa? Nah, itu ada ditanyakan. Kemudian, toleransi. Nah,
ini toleransi menurut informasi yang saya dapatkan itu contoh soal yang muncul itu dalam bentuk kasus juga teman-teman. Jadi kita emang harus teliti dalam menjawab. Jadi kasus-kasus yang diberikan di soal tersebut itu memberikan kesimpulan kepada kita apa yang harus kita pilih berkaitan dengan toleransi beragama. Kemudian moderat. Nah, itu masuk teman-teman ya. Oke, kita akan lihat selanjutnya hak asasi manusia. Ini dalam contoh kasus. Jadi banyak contoh-contoh kasus ya. Jadi banyak soal-soal yang penalaran. Jadi kita tuh disuruh analisa soalnya. Jadi kita disuruh ambil kesimpulannya. Ini banyak kali ini soalnya seperti itu. Kemudian bahasa Indonesia. Ya, itu jelas pasti ada bahasa Indonesia. Itu yang ditanya ide pokok paragraf. Jadi itu ada narasi dari bacaan. Kemudian kita akan ditanya apa itu yang menjadi ide pokoknya. Kemudian kalimat efektif dari kalimat yang disuguhkan di soal itu akan ditanya sama kita yang mana yang dimasuk dengan kalimat efektif. Kemudian kesimpulan paragraf. Jadi dalam paragraf misalkan ada beberapa paragraf, jadi kesimpulan dari paragraf tersebut adalah, biasanya seperti itu. Jadi itu paragrafnya itu ada beberapa paragraf teman-teman. Jadi kita ditanya kesimpulannya. Kemudian yang terakhir deduktif induktif. Jadi yang mana yang dimaksud dengan kalimat deduktif, bagaimana yang dimaksud dengan kalimat induktif, dan contoh-contohnya. Oke, kita akan lanjut ke TIU. Ya, yang kedua TIU. Ini rekapan ya teman-teman ya. Jadi rekapan ini berarti udah mencangkup semua. Jadi mungkin ada yang muncul di soalnya, ada yang tidak. Jadi mungkin ada yang muncul soalnya seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi tidak sama teman-teman. Oke, kita akan lihat TIU. Yang pertama analogi. Ini jelas analogi itu ada 2 atau 3 soal yang muncul analogi. Kemudian figural, 2 dimensi dan 3 dimensi. Ini biasanya muncul soal sekitar 6 atau 5. Paling kurang 2. Namun tetap ada. Kemudian yang ketiga, kecepatan menyusul. Kecepatan menyusul itu ada, itu kita harus belajar tentang rumus ya. Jarak, kecepatan, waktu ya. Kemudian pecahan sederhana. Pecahan sederhana ini memang sangat sederhana dan selalu muncul teman-teman. Kadang kita terkecoh dengan cara mencari pecahan sederhana. Itu 1/5 dikali 0,3 ditambah 2/5. Nah, itu ada model soal seperti itu, membuat kita kecoh, membuat kita bingung. Kemudian deret ini ada, walaupun hanya 1 soal. Kemudian kita akan lihat lanjutannya, penalaran analitik urutan duduk itu ada. Jadi penalaran analitik urutan duduk. Jadi jika si A berhadapan duduknya dengan si B, maka si C. Ini model soalnya seperti itu teman-teman. Kemudian volume bak mandi yang diisi air. Nah, jadi itu suatu bak mandi jika ukuran bak mandinya panjangnya segini, lebarnya segini. Jadi bagaimana cara kita itu mengukur volume dari bak mandi yang diisi air. Kemudian penalaran silogisme. Nah, ini penalaran silogisme juga muncul. Jadi memang nggak banyak teman-teman. Ada 2 soal yang muncul tentang penalaran silogisme. Ya, penjumlahan pecahan. Nah, ini penjumlahan pecahan ini selalu muncul teman-teman. Ini nggak ada cerita nggak muncul, selalu muncul. Mulai dari tahun 2018, 2019, 2021, 2022 kemarin dan kali ini juga muncul teman-teman penjumlahan pecahan. Nggak banyak, 1 soal pasti muncul insya Allah. Kemudian jarak tempuh. Nah, ini sama seperti tadi ya teman-teman ya, jarak tempuh. Jadi jika si Anto berangkat dari jarak A menuju ke jarak B dengan perjalanan 15 dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, ini seperti itu model jarak tempuh. Jadi jarak tempuh yang ditempuh dari kota A ke kota B adalah berapa detik atau berapa menit, berapa jam. Nah, itu model soal dari jarak tempuh. Oke, kita akan lanjut ke TKP. Nah, kalau TKP ini tidak akan pernah berubah. Jadi selalu kalau TKP itu tetap tentang profesionalisme dalam bekerja. Itu yang pertama. Kemudian integritas. Kemudian yang ketiga motivasi dan inovasi.
Kemudian banyak soal yang dibuat tentang masa kini. Jadi contoh kasusnya, bagaimana cara kinerja kita. Jadi kita bekerja mengejar deadline, kemudian bagaimana sikap kita terhadap atasan. Nah, model seperti itu. Jadi kita diciptakan menjadi ASN yang berintegritas, ASN yang profesionalisme, yang mempunyai motivasi dan inovasi yang tinggi. Terus yang terakhir toleransi. Yang pasti ada toleransi. Jadi tidak terlalu tegang, teman-teman. Oke? Jadi jelas ya, teman-teman. Jadi dari rekapan-rekapan FR, maka dapat kita simpulkan bahwa model soalnya itu sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya, cuma bentuk kasusnya yang berbeda. Kalau misalkan TKP, tes kepribadian pribadi, itu memang yang ditanya itu tentang kita, bagaimana cara kita itu dalam bekerja. Jadi bagaimana keseharian kita, dan bahkan ada pertanyaan yang ketika kita di rumah, kemudian hubungan kita dengan pekerjaan, itu bagaimana cara kita menanggapinya dalam apabila terjadi sesuatu masalah. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan TIU. Jadi TIU itu tidak terlepas dari deret, penjumlahan, itu numerik ya teman-teman. Deret, penjumlahan, pecahan, kemudian figural, itu tidak terlepas dari itu. Ya, jadi jelas ya teman-teman. Dan kalau untuk TWK, wawasan kebangsaan, itu kalau wawasan kebangsaan memang penalaran kita yang dibutuhkan teman-teman, karena banyak kasus yang disuguhkan di TWK. Jadi kalau undang-undang sama pasal, undang-undang ini, ayat ini, itu nggak ditanya teman-teman. Ya, jadi nggak perlu dihafal undang-undang teman-teman. Jadi dalami aja wawasannya tentang bela negara, nasionalisme, patriotisme, kemudian cinta tanah air. Jadi kita pahamnya aja. Jadi ketika ditanya soal terkait tentang suatu kasus atau suatu permasalahan, kita tahu larinya kemana gitu. Oke, jelas ya teman-teman. Oke, sekian dari saya, sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak. Dan silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan ikutin terus channel ini. Jangan lupa apabila ada teman-teman yang ingin men-request materi ataupun men-request soal-soal, silahkan di bawah kolom komentar, insya Allah akan ditanggapi. Dan terima kasih teman-teman yang tetap setia dengan channel ini, dengan menyemangati kami dalam membuat materi belajar CPNS dan soal-soal CPNS. Oke teman-teman, sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, semoga diberikan kemudahan, dan bagi teman-teman yang akan ikut tes, semoga dimudahkan oleh Allah dan semoga lulus tes CPNS tahun ini. Oke teman-teman, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.